Oh iya dong. Di sini operasi Chipcon-nya masih berlangsung kondusif nih, karena memang di sini petugas kepolisian melakukan operasi Chipcon-nya juga dengan prosedur atau dengan SOP-nya nih pemirsa, ada senyum, sapa, dan juga memeriksanya cukup detail ya. Nanti kita akan tanya nih dengan Pak Kapolseknya langsung yang langsung di sini memantau jalannya operasi Chipcon. Nah, ini dia Pak Kapolsek. Selamat malam Pak Kapolsek. Gimana nih Pak berlangsung Chipcon pada malam hari ini sejauh ini nih? Ya, kami masih melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengantisipasi untuk bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi 3C. Ini operasi ini atas perintah Kapolresta Bekasi, Kombes Pol M. Awal Khairudin SIK MH. Jadi kami melaksanakan Chipcon ini adalah operasi rutin. Iya, operasi rutin. Nah, berarti ini kan jalur yang masih sangat ramai sekali ya Pak ya sudah dini hari. Apa yang diantisipasi nih Pak selain 3C tadi nih Pak? Ya, termasuk senjata api, kemudian senjata tajam, kemudian dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pelaku dimungkinkan melalui jalur Pantura ini. Oke, baik. Kalau untuk di Cikarang Barat sendiri ini Pak, sebenarnya tingkat kriminalitas atau kerawanan apa sih Pak yang paling tinggi atau yang sangat dikhawatirkan di sini Pak? Ya, sebenarnya kalau dikhawatirkan sampai saat ini masih tingkat kondusif ya. Namun kami mengantisipasi dengan melakukan operasi Cipta Kondusif, itu saja. Nah, kalau untuk di bulan Ramadan seperti ini ada peningkatan kegiatan nggak sih Pak? Atau mungkin selain Chipcon ada kegiatan rutin lainnya? Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan berkaitan dengan traweh. Kemudian traweh kita mengamankan juga orang yang membawa kendaraan ketika traweh. Kemudian ada berkaitan akan diduga meningkatnya tingkat kejahatan berkaitan dengan Idul Fitri. Oh ya. Karena berkaitan dengan kebutuhannya. Benar-benar. Jadi kayak pencurian segala macam ya Pak ya biasanya ya. Baik, nah ini kita lihat pemeriksaan pada malam hari ini saya lihat cukup banyak Pak anggotanya, ini melibatkan dari mana saja Pak? Ya, mungkin bisa kita melibatkan dari Polsek Cikarang Barat sendiri, kemudian dibantu oleh Pokdar, kemudian dibantu juga oleh Polres. Oke, jadi lengkap ya Pak ya. Lengkap. Nah, kita lihat nih Pak Kapolsek di sini juga memantau langsung pemirsa operasi Chipcon. Ini salah satu pengendara yang diperiksa. Ini salah satu kesalahan yang paling saya lihat adalah apa ya Pak? Tidak pakai helm. Betul sekali. Tidak pakai helm. Pak Kapolseknya pinter nih, saya juga pinter ya berarti saya bisa menebak. Kayak ini diperiksa ya Pak ya, standarnya biasanya disapa, kemudian diperiksa STNK-nya ya Pak ya. STNK dan SIM. Sama atau tidak ya dengan nomor kendaraannya Pak ya. Selesai. Kalau memang dia berkaitan sama pelanggaran kita tilang. Nah biasanya kalau untuk Chipcon sendiri di Cikarang Barat ini selain di wilayah Simpang Gobel atau Jalan Teguh Umar ini tersebar di mana aja nih Pak biasanya titiknya? Kita melihat tingkat kerawanan, kemudian kita pindah-pindah tempat. Kita melakukan minimal 2 kali sehari. Dua kali sehari, jadi itu nggak harus di malam hari ya Pak ya? Ya, atau bisa bagaimana? Juga pagi hari, siang hari, menjelang pagi. Oke, setiap saat, baik, itu bagus sekali pemirsa. Jadi masyarakat juga ini ya Pak ya, nggak bisa menduga-duga nih kapan adanya Chipcon dari Polsek Cikarang Barat. Nah ini masih berlangsung nih, kita ke sana Pak mungkin? Ya. Di situ cukup detail. Oke baik, ini sepertinya menemukan apa nih Pak? Bawa apa nih Pak? Bawa pisau. Seperti ini. Cara penyimpanan dan penaruhan aja udah beda Mas. Ini bukan barang yang dibuang, ya. Kalau dibuang tuh dibuang semua. Tadi ditemukan pisaunya di mana Pak? Kalau boleh tahu? Di tas. Ada kesalahan apa yang dicurigai ini Pak? Menaruh pisaunya atau bagaimana? Saya dulu itu, emang ini kan udah dibuang di sana udah nggak pakai ya. Saya buat di dapur di depan teman-teman apa. Mungkin inti kita bawa ke komando untuk dilakukan pemeriksaan. Siap. Akan dibawa ke Polsek dulu ya ke Pak Polsek. ya, pemeriksaan ya Pak. Nah ini juga salah satu yang diantisipasi juga ya Pak ya, sajam ya. Berkaitan dengan undang-undang darurat. Kalau dilihat dari pengendaranya sih padahal lengkap ya Pak ya, menggunakan helm gitu, tapi ternyata dia membawa pisau. Nah ini akan ditelusuri nanti, akan digunakan untuk apa pisaunya. Baik, ini masih ditindaklanjuti oleh petugas, pemirsa.
Tapi tadi dia sepertinya agak ini ya Pak ya, membela diri karena pisaunya bilangnya udah nggak kepake Pak, Iya. tapi akan diselidiki lebih lanjut. Iya. Kita lanjut ke pemeriksaan di situ Pak, sepertinya ada anak-anak muda itu yang lagi diperiksa oleh petugas. Baik, kita lihat di sini. Ini buat perang apa, Pi? Perang sarung biasanya kalau bulan puasa nih. Buat perang sarung atau apa? Biasanya Sarung buat apa? pakai gini nih. Tinggal di mana? Punya KTP enggak? Belum. Sekolah di mana? Oke, ini dia pemirsa bisa dilihat ada sarung panjang yang diduga tentu saja ini dilakukan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan ya. Bawa dulu. Tapi di bawah dan ini dilakukan pemeriksaan detail. Ini masih di bawah umur sepertinya karena tadi dibilangnya mereka tidak mempunyai identitas atau KTP, tapi masih ditindaklanjuti. Nah, Pak, itu tadi bawa sarung. Ya. Dugaannya apa tuh, Pak? Ya dimungkinkan bahwa anak-anak muda sebaya mereka itu dimungkinkan tawuran ya. Tawuran. Ya, tapi itu persiapan mungkin alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk tawuran. Ya biasanya menggunakan sarung ya. Sepertinya sih kelihatannya sederhana tapi sakit juga Pak ya Betul. kalau buat tawuran ya. Baik, dan itu jangan dicontoh buat anak-anak muda ya Pak ya. Kalau pulang tarawih lebih baik langsung pulang ke rumah. Benar sekali. Nah ini masih dilanjut nih Masih pemeriksaannya. Di sini juga selain motor juga ramai oleh kendaraan bus antar kota juga ya Pak ya. Dan juga kendaraan besar seperti truk-truk juga melintasi jalur ini nih pemirsa. Truk. Oke, ini banyak juga motor-motor yang besar, tidak hanya motor bebek pemirsa yang melewati jalur ini. Ini adalah jalur dari Bekasi Kota menuju ke Karawang ya Pak? ya? Karawang. Oke. Jalur Pantura ini. Nah, jalur Pantura juga. Lalu bagaimana nih Pak persiapan? Apalagi ini sudah puasa, menjelang mudik, ini ada nggak persiapan yang dilakukan dari Polsek Cikarang Barat sendiri? Ya, atas perintah Kapolresta Bekasi, Kombes Pol M. Awal Khairuddin, SIK MH, nanti kita bikin pos-pos pemantau jalur mudik yang berkaitan biasanya paling banyak di sini roda 2. Oke, Jadi kalau jalur tol itu agak padat, biasanya beralih ke jalur Pantura. Oke, di jalur Panturanya akan disiapkan pos-pos pemantau itu Iya, Pak ya? pos-pos pemantau arus mudik. Itu biasanya jelang berapa hari untuk Lebaran tuh Pak? Jauh-jauh hari ya biasanya, jauh-jauh hari biasanya. Baik, sudah dipersiapkan nanti pemirsa Sudah pos-pos dipersiapkan. pemantau untuk arus mudik terutama kendaraan sepeda roda 2 atau Ya. sepeda motor ya. Nah, ini juga masih berlanjut pemeriksaannya. Ini biasanya pemeriksaan di Cipkon ini dilakukan berapa lama Pak? Biasa sampai 1 jam 2 jam. 2 jam ya. Wah, begadang dong Pak ya. Sudah biasa pastinya di kepolisian lagi begadang malam-malam. Nih, masih berlanjut pemeriksaan di operasi Cipkon ini. Selain itu Pak, pesan untuk warga Cikarang Barat khususnya selama bulan Ramadan ini, apalagi di sini juga banyak perumahan ya Pak ya, terkait dengan tadi seperti Bapak bilang Iya. tindakan kejahatan karena kebutuhan itu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak? Berkaitan sama bulan Ramadan, juga berdekatan dengan hari raya, biasanya para pemudik meninggalkan rumah, menjadilah polisi atas diri sendiri. Jadi menjadi polisi berkaitan dengan pengamanan rumah, digembok, dikunci, dan titipkan ke tetangga yang tidak mudik. Ya, benar sekali. Kemudian berkaitan dengan hal-hal lain, meningkatnya tingkat dugaan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan, karena berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kebutuhan. Betul, jadi harus menjaga kondisi rumah jika ingin mudik dan juga tetap berhati-hati jika ingin mudik ya, terutama dalam berlalu lintas. Itu dia pemirsa operasi Cipkon yang berlangsung di wilayah Cikarang Barat. Tentunya sejauh ini berlangsung dengan kondusif dan kita harapkan di Cikarang Barat terus kondusif ya Pak ya sampai hari Lebaran nanti dan seterusnya. Dan kita kembali ke studio bersama dengan rekan-rekan Maria Selena, Indra Bekti dan juga Syifa Latif. Ya, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat bertugas sama-sama. Salam buat Pak Polisi untuk menahan-nahan diri untuk mungkin jangan terlalu galak-galak Iya, sama soalnya bentar lagi siap-siap sahur. Sahur juga ya.
Katanya Pak Polisi jangan galak-galak Pak, menahan diri di bulan Iya. puasa. Iya katanya. Selalu humanis. Oh, humanis. Bagus. Dan humoris sekali mungkin. Iya, selamat sahur teman-teman. Ya.